Aira Putrinal lagi dari Bisnis Digital Kelas G. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Akhlak Mahasiswa Muslim di Era Digital dalam Menjaga Adab dan Iman. Baik, hari ini saya akan menjelaskan 2 poin utama, yaitu tantangan akhlak di era digital dan juga strategi menjaga adab dan iman. Yang pertama itu ada tantangan akhlak di era digital. Nah, pengaruh media sosial terhadap akhlak. Kita tahu kalau di era sekarang tuh kita selalu memakai media sosial ya teman-teman, dan kita tuh bisa loh menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan tanpa terbatas dengan ruang. Tapi perlu diketahui bahwa media sosial itu tidak selalu memberikan keuntungan, tapi juga bisa memberikan kerugian bagi kita. Dampak positifnya itu yang pertama, media sosial memiliki manfaat dalam memfasilitasi interaksi positif, memperluas jaringan sosial, dan memungkinkan pertukaran informasi yang bermanfaat antar individu. Nah, tapi penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengarah pada perilaku negatif seperti cyberbullying, penyebaran hoax, dan penurunan kualitas komunikasi interpersonal di masyarakat. Nah, aku mau jelasin salah satu alternatif di mana biar kita tuh mengurangi penyebaran hoax. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin menyebarkan atau kita ingin mempelajari suatu informasi dari media sosial, kita itu perlu mencari tahu sumbernya. Jadi sumbernya itu harus terpercaya. Karena pada dasarnya misalnya kita sambungkan dengan kegiatan keagamaan, misalnya dakwah itu harus berbasis kepada ilmu. Jadi kalau misalkan kita ragu sama sumbernya, lebih baik jangan kita bagikan dulu, tapi kita pastikan dulu. Oke, lanjut. Perilaku mahasiswa muslim di dunia maya. Yang pertama, etika berkomunikasi dalam lingkungan digital. Mahasiswa muslim perlu menerapkan etika komunikasi yang baik, termasuk menghormati pendapat orang lain dan menghindari bahasa yang kasar atau menghina, baik di media digital ataupun di secara langsung. Lalu konten positif yang dapat dibagikan, dukungan terhadap konten positif seperti artikel inspiratif, video edukatif, dan pesan-pesan kebajikan dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat dan mendukung lingkungan yang baik. Yang pertama ini contohnya tuh kayak kita itu menghormati dosen dan kakak-kakak kita di kampus dan berpakaian dengan sopan. Kalau yang kedua itu kayak kita tuh bisa memberikan konten-konten positif seperti dakwah di media sosial. Lanjut. Yang kedua ada strategi menjaga adab dan iman. Pembentukan karakter yang kuat. Yang pertama, pendidikan akhlak sejak dini. Pendidikan akhlak itu harus dimulai sejak usia dini untuk membentuk karakter yang baik. Ini melibatkan pengajaran nilai-nilai moral dan etika kepada anak agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab. Terus role model dalam lingkungan sekitar. Keberadaan role model yang baik sangat penting dalam pembentukan karakter. Contohnya itu kalau di kampus, kita itu mengikuti dosen dan juga cutting, itu kan role model kita di kampus. Terus lanjut. Praktik sehari-hari untuk meningkatkan iman. Rutinitas ibadah dalam kehidupan digital, mengintegrasikan ibadah ke dalam rutinitas sehari-hari di era digital dapat membantu menjaga iman. Ini termasuk menggunakan aplikasi untuk mengingatkan waktu sholat, membaca Al-Quran, dan mendengarkan ceramah agama secara online. Sama juga kalau misalkan media sosial tuh ataupun aplikasi di era digital ini sangat membantu kita dalam berkegiatan sehari-hari. Misalnya kita pergi ke suatu tempat yang nggak ada tulisan arah kiblat, kita bisa pakai aplikasi untuk mengidentifikasi arah kiblatnya itu di mana. Terus komunitas positif di media sosial, bergabung dengan komunitas positif di media sosial dapat memperkuat iman dan adab. Komunitas ini menawarkan dukungan, berbagai informasi yang bermanfaat, dan saling mengingatkan dalam menjalani nilai-nilai agama secara konsisten. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.